kita kan gini Pak, kita ngelihat sebenarnya kalau untuk peluang itu di Indonesia kan bisnis transportasi cukup baik Pak. Tentunya kan setiap kendaraan, setiap brand punya fitur-fitur tertentu. Nah, siap. Ya, untuk teman-teman untuk menambahkan jangan lupa mencoba bus Harapan Jaya Double Decker yang baru dengan SR3 menggunakan Volvo B11N. Baik ya. Selamat datang di Harjay Podcast and Action. Hai, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi saya Diki Bahtiar bisa menyapa kalian semua tentunya di acara Harjay Podcast teman-teman. Nah, untuk podcast kali ini kita sudah memasuki episode ke-6 ya. Untuk episode ke-6 kali ini kita datangkan bintang tamu yang sangat istimewa lagi tentunya. Ya, kita kedatangan ini beliau perwakilan dari PT Volvo Bus Indonesia. Selamat siang Pak. Ya, bisa dikenalkan Pak. Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada kami. Nah, kami ini tim dari Volvo Bus. Saya sendiri Hari Iskandar dari PT Volvo Bus Indonesia dan saya didampingi oleh rekan saya dari Pak Josafat. Silakan Pak. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yosafat, biasa dipanggil Yos saja. Saya dari PT Indo Truck Utama selaku dealer dari bus Volvo. Baik, ya terima kasih Pak. Ini sudah menyempatkan waktunya main ke kantor kita. Siap. Ini kita rutin Pak. Ini kita untuk Harapan Jaya sekarang sudah merambah ke dunia YouTube juga. Ya, kita sediakan wadah. Jadi sebetulnya untuk podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai ya tentang seputar bus Harapan Jaya sendiri dan mengenai tentang transportasi bus yang ada di Indonesia ini Pak. Siap. Ya, untuk teman-teman ini saya ingatin sekali lagi, jadi jangan lupa follow sosial media kita. Nah, kita untuk Instagram dan TikTok ini kita untuk sosial medianya nanti bisa follow PT Harapan Jaya Prima teman-teman. Nah, dan jangan lupa kita juga punya website juga. Ini website bus Harapan Jaya. Ya, tentunya isinya mengenai informasi Harapan Jaya. Nanti bisa diakses di www.busharapanjaya.com. Dan untuk ekspedisi kita sendiri kita juga punya. Nanti untuk websitenya hjx.co.id Pak. Jadi untuk teman-teman kita nanti yang mau cek ongkir, kemudian cek agen, bisa nanti langsung mengunjungi website kita. Ya, tentunya untuk websitenya nanti bisa diakses di www.hjx.co.id Pak. Ya, HJX. Ya, HJX betul. Ya, Harapan Jaya Express. Harapan Jaya Express. Ya. Kemarin juga untuk yang episode yang kelima dengan PT Hartono Raya Motor untuk Pak Harto Yuwono ya, dia juga customer kita juga di HJX ya. Mudah-mudahan nanti beliau Bapak juga bisa ngikutin lah. Siap, amin. Ya, untuk podcast kali ini kita untuk temanya sendiri kita akan membahas perkembangan transportasi bus di Indonesia dengan PT Volvo Bus Indonesia, Pak. Ya, tentunya dengan Bapak Hari Iskandar dan Pak Jos ya. Ya, mungkin nanti bisa diceritakan ya Pak ya, kita sharing juga di sini. Ya, mungkin kita langsung aja teman-teman ya. Untuk pertanyaan pertama ini tak kenal maka tak sayang Pak. Ya. Jadi bisa diperkenalkan untuk PT Volvo Bus Indonesia itu apa toh? Bisa diperkenalkan ke teman-teman kita Pak. Siap. Monggo, nggih. Ya, sedikit menginformasikan kalau mungkin udah banyak yang tahu ya kalau Volvo ini kan aslinya dari Swedia. Oh ya, baik ya. Volvo ini sudah berdiri dari tahun 1927. 1927 ya Pak ya. Ya, kalau mungkin Volvo itu kan dikenal dari sisi safety Pak. Oh baik Pak. Kendaraan yang sedan di tahun 80-an itu kan. Baik, itu ya, kan betul. Emang sangat dikenal itu Volvo itu pasti kenalnya dari sisi keselamatan. Oh baik Pak, iya. Berarti dari Swedia ya Pak itu dari ya? Dari Swedia Pak. Ya, negara yang kalau misalnya ini kan mungkin di Swedia itu kan juga mungkin beberapa rekan-rekan sudah tahu ya, ada dua brand yang
asli dari Swedia. Iya, betul. Satu, kalau kami itu dari berpusat di Gothenburg. Itu kota kedua terbesar iya, di iya, baik. Sweden. Kalau yang ibu kotanya kan ada di Stockholm. Ya. Yang brand juga banyak digunakan Harapan Jaya sekarang. Ya, betul Pak. Ya, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, jadi PT Volvo ini bergeraknya di bidang apa, Pak? Apakah menyediakan mesin, sasis, apa bagaimana? Ya, jadi kalau di Volvo ini, Pak, di Volvo Group sendiri itu dia punya ada divisi yang passenger, yang untuk kendaraan pribadi. Baik, ada baik, yang Pak. untuk komersial, Pak. Iya, untuk iya, yang iya. pribadi itu kan dia sudah ada bekerja sama dengan Geely. Oh ya, baik. Nah, kalau yang untuk Volvo komersialnya ini itu ada beberapa divisi, Pak. Kami itu ada Volvo Truck, Ya. ada Volvo Bus, juga ada construction equipment yang kayak ekskavator yang banyak digunakan di tambang atau di pertanian, kayak yang mini ekskavator. Itu ada juga yang berat, yang besar tuh ADT. Nah, Pak Josnya yang sebelumnya juga beliau bergerak untuk yang di construction equipment, which is yang ekskavator. Baik. Ya, jadi tidak cuma menyediakan spare part untuk bus sendiri, jadi untuk alat-alat berat sendiri. Alat berat sendiri juga untuk truk, Pak. Oh, baik Pak. Iya. Ya, ini lanjut Pak untuk pertanyaan kedua. Bagaimana perkembangan transportasi bus di Indonesia sekarang menurut sudut pandang Bapak ini? Kita kan gini, Pak, kita ngelihat sebenarnya kalau untuk peluang itu di Indonesia kan bisnis transportasi cukup baik, Pak. Ya, betul. Terutama transportasi darat berbasis bus. Ya, betul, Pak. Yang dimana ini kan menjadi komplementari yang untuk angkutan udara sama angkutan keretaapian. Iya. Nah, sekarang ini kan dengan udah tersambungnya ada tol dari Jawa, dari Surabaya sampai Jakarta, ini yang lebih banyak akhirnya timbul bisnis yang dunia berbasis dengan kendaraan bus ini lebih berkembang. Iya, betul, Karena kan Pak. dengan adanya tersambungnya tol ini memperbanyak dari mobilisasi orang dari kota ke kota. Iya, betul. Yang tadinya kan makan waktu masuk lewat Pantura itu kan mungkin lebih sekitar sampai 14 jam Jakarta Surabaya. Iya. Nah, sekarang ini kan dengan waktu kan bisa lebih pendek, Pak. Betul. Nah, inilah kalau kami ngelihat dengan peluang itu sih dari sisi Volvo ini, dengan nantinya tersambung tol ini juga bukan di Jawa, yang nantinya sudah dipersiapkan di Sumatera. Iya. Itu nanti bisnis untuk perkembangan bus ini akan lebih berkembang. Lebih berkembang pesat ya, Pak. Betul. Ya, tentunya. Betul. Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri untuk kelancaran berkendara ini sudah untuk aksesnya juga sudah dipermudah ya, Pak ya. Betul. Dengan adanya tol-tol yang sudah marak ya, sini aja sudah mau dibangun tol juga, Pak. Betul, Pak. Ya, jadi mempermudahkan untuk transportasi juga. Jadi nanti yang biasanya dari sini ke Jakarta aja memakan waktu bisa sampai hampir 20 jam yang dulu via Pantura. Sekarang bisa dicapai cuma hitungan ya antara 13 jaman, Pak, kurang lebih sih. Betul. Iya, kalau lewat tol. Nanti dengan kecepatan normal tentunya ya, Pak ya. Iya, betul. Ya. Ada tambahan juga, Pak. Iya, baik. Dari ya, Pak Jas, gimana? Bus sendiri kan kita lihat bahwa sekarang pelayanan pun makin ditingkatkan. Betul, Pak. Kalau Jadi kita lihat sekarang model-model interior bus sendiri kan dengan karoseri yang sudah mulai berkembang sekarang, ada yang sudah sampai sleeper, kenyamanan, tempat duduk. Saya rasa ya ini sih akan terus ditingkatkan untuk pelayanan ke customer-nya. Betul. Sehingga orang naik bus itu nyaman. Iya. Apalagi kalau chassisnya juga nyaman, maksudnya dari segi shock absorbernya dan suspensinya ya, Pak ya. Suspensinya pasti akan meningkat lah industri. Betul, Pak. Ya, memang untuk customer sekarang sih menang milih sih, Pak. Iya, menang milih. Jadi untuk untuk perusahaan atau otobus sendiri sih sekarang juga lebih mengedepankan kayak pelayanan ke customer, jadi keramahan juga. Jadi itu tetap ya hitungannya sih kalau kita pelayanan jasa nomor 1 sih, Pak. Betul, Pak. Iya. Betul. Ya, jadi yang akan diutamakan sih, Pak. Namanya juga kan jasa angkutan, Pak. Betul, kita kan Pak. Melayani dari penumpang, melayani dari konsumer lah. Ya, itu yang harus dilakukan ya, peningkatan dari layanan itu yang nantinya akan bisa dirasakan oleh customer ya, Pak ya. Ya, tentunya juga kita tidak tidak mengesampingkan tentang keselamatan juga sih, Pak ya. Oh ya, pasti, Pak. Iya, soalnya kalau cuma kenyamanan tapi keselamatannya diragukan kan
Iya. Nyawa sih Pak ini yang dibawa soalnya. Betul Pak. Iya. Bukan barang Pak yang dibawa. Iya betul. Ya, ini mengenai sasis Pak Jos tadi juga menyinggung. Nah, ini kita untuk Harapan Jaya sendiri kan nanti akan rilis ini bis baru juga. Ya, mudah-mudahan rilis secepatnya sih Pak. Iya. Ya, ini sudah November ya, teman-teman nanti paling nunggu bisa kita segerakan luncurkan ya, bisa di akhir tahun ini ataupun nanti di awal tahun sih Pak. Ya, untuk kita kan kalau tidak salah ini setahu saya juga pakai Volvo ya Pak ya, sasinya yang betul, double decker itu Pak. Yang double decker betul. Ya, SR3 kalau tidak salah. Ya, itu dengan bodi Laksana yang SR3, betul. Baik, bisa dijelaskan Pak mungkin keunggulannya untuk yang DD-SR3 tipe apa? B11R. 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 Ya, mungkin itu yang untuk yang 6x2 atau double axle kalau kita sebut. Baik Pak. Itu nanti kalau tidak salah kita pakai untuk DD ya. Untuk DD, jadi nanti teman-teman tunggu aja rilisnya kapan, dan tentunya jangan lupa coba ya. Ini bis baru kita. Jadi nanti dengan fasilitas tentunya yang sangat-sangat istimewa Pak. Ya, jadi kita untuk ya kita kan pasti setiap tahunnya ya, setiap apa ya, ya bukan setiap tahun sih Pak, setiap bulan, setiap hari tetap untuk apa ya, memberikan yang terbaik untuk customer sih Pak. Betul. Ya, jadi permintaan customer nanti kita tetap tampung, jadi kritik yang membangun kita tampung juga, nanti permintaannya belajar insya Allah nanti untuk kedepannya bisa kita wujudkan Pak. Siap. Ya. Ya, untuk teman-teman untuk menambahkan jangan lupa mencoba bus Harapan Jaya double decker yang baru dengan SR3 menggunakan Volvo B11R. Baik ya. Ditunggu ya teman-teman, ini nanti rilisnya kapan, bisa langsung testimoni ya Pak. Coba. Ya. Nanti kan misalnya ada hal apa yang mungkin perlu yang kami dari Volvo maupun dari Indotruck yang untuk hal apa yang mungkin yang kami belum lakukan, mohon disampaikan juga. Jadi kami pun juga sendiri juga harus ada tingkatan dari baik Pak. Apa yang kami harus lakukan untuk bisa lebih memperbaiki layanan yang diberikan oleh Harapan Jaya. Betul Pak ya. Jadi ya saling saling terbuka, nanti kita juga saling saling memperbaiki Pak ya. Ya paling nggak kan gini Pak, kita bisa saling bekerja sama dengan lebih baik lah. Betul Pak. Ya, ini lanjut lagi kita untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tipe sasis Volvo apa saja yang dipasarkan saat ini untuk pasar Indonesia, Pak? Silakan Pak Jos. Bisa dijelaskan ini? Terima kasih Pak Ari. Jadi sementara ini kita dari Volvo bus sendiri ada dua chassis yang kita pasarkan. Ya, baik Pak. Yaitu yang pertama ya B11R ini. Oh, yang B11R ini yang kita pakai. Ya, 6x2 Tronton ini yang dengan horsepower 450. Baik. Yang Harapan Jaya akan luncurkan ini segera. Iya. Terus yang kedua adalah bus dengan tipe B8R. B8R ini B8R ya. B8R ini jadi model bus dengan chassis 4x2 Pak. Baik Pak. Dengan horsepower orang-orang nyebutnya ankle. Betul, orang-orang ankle ya. Ankle. Oh ya Pak. Dengan horsepower 330. Wah, berarti untuk pasar Indonesia sekarang yang diunggulkan untuk PT Volvo dua ini ya Pak ya? Sementara ini itu. Oh, sementara ini ya Pak ya? Tunggu kejutan berikutnya dari Pak. Baik ya. Cuman mau menambahkan. Jadi kalau misalnya di kami itu B8 ini mengidentikan dengan besar dari engine itu sendiri. Jadi kalau B8 itu 8 liter atau 8.000. Oh, baik. Kode ya Pak ya itu ya. Kodenya Pak. Jadi kalau B11 itu 11.000. Oh, baik. Jadi yang dipakai untuk yang di SR3 punyanya yang Harapan Jaya ini yang itu tadi 11.000 itu tadi ya Pak ya. 11.000 cc-nya kami sudah mengusung dengan teknologi yang ramah lingkungan. Baik ya. 5. Baik ini Pak. Kami mendukung ininya pemerintah untuk bisa mengurangi polusi yang ada di. Iya, betul Pak. Ya, soalnya untuk dampaknya juga bukan cuma dirasakan ke kita tapi seluruh dunia Pak. Juga Pak. Untuk nanti di keluarga kita, mungkin nanti yang di bawah-bawah kita Pak. Iya, generasi muda lah. Betul. Paling tidak itu kan polusinya kami mengutamakan dari hal itu untuk mendukung program dari pemerintah untuk mengurangi polusi ini sendiri. Baik Pak. Jadi ya untuk kelangsungan untuk anak
cucu kita juga nanti Betul, biar Pak. bisa merasakan juga. Jadi kita juga tetap mencintai alam juga ya Pak ya. Betul. Ya. Ini untuk selanjutnya Pak, untuk keunggulan yang ditawarkan saat jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kami ini Pak ya Volvo itu kan yang mau diutamakan dari sisi safety Pak. Itu yang menjadi Keselamatan Pak ya. Ya, moto kami sendiri, di mana kami itu ada sistem yang namanya ESP, Electronic ya. Stability Program. Baik Di Pak. sini ESP itu menggunakan ada dua hal Pak, satu anti-lock braking, Ya. dan kedua itu traction control. Jadi pada saat baik, dimana baik, Pak. nantinya itu kendaraan itu agak lepas kontrol, itu ada hal yang bekerja secara otomatis. Ya. Brakingnya kedua itu traksi. Jadi bus baik. itu tidak sampai nantinya akan terguling atau slip dan nanti jadi ngebuang ini ya Pak. Berarti sudah otomatis nanti kalau semisal kayak ya kita tidak harapkan ya kecelakaan, jadi nanti udah mencegah untuk bisnya, untuk bannya itu udah ngunci sendiri Pak ya. Iya, jadi kan kalau misalnya pada saat mobil itu slip Pak, itu Iya. kan nanti kan pasti ada daya yang diperlukan untuk braking dan traksi itu. Iya betul. Untuk itu bus tidak terlalu ngebuang misalnya ini, dia ada bisa nanti otomatis untuk mengejas supaya kondisinya itu tidak menjadi yang menjadi di luar kontrol lah. Jadi, baik, jadi baik. dia mengusahakan bus itu tetap stabil. Tetap stabil ya Pak ya. Betul. Hmm, Dalam kondisi emergency atau darurat. baik Pak ya. Jadi kebanyakan sih memang kalau semisal kayak yang sudah terjadi di lapangan Pak ya. Jadi ya kayak ya lepas kontrol, jadi bisa kebalik, Iya, kalau ndak Betul. ngerem mendadak nanti bisa kayak terguling ya, selip lah intinya. Betul. Berarti itu ya Pak yang dicegah itu tadi ya Pak ya. Ya, kami itu kan menjadi satu standar opsi yang kita berikan itu ke di chassis kami itu ada sistem ESP yang didukung dengan sistem ABS sama traksi kontrol itu sendiri. Baik Pak. Ya jadi ya tetap ya untuk safety-nya tetap nomor satu ya untuk Volvo sendiri ya Betul. Pak ya. Iya betul. Jadi ya itu tadi teman-teman, kalau semisal untuk Volvo sendiri juga keselamatan nomor satu Pak ya. Betul Pak. Mengutamakan keselamatan Ya. juga, jadi ya insya Allah dijamin ya Pak ya, dijamin untuk chassis Volvo nanti ya untuk safety-nya nomor satu sih Pak ya. Iya Pak, tapi kan kita juga tidak meninggalkan ada faktor-faktor dari faktor manusia ya Pak ya. Iya betul. Nah tapi nantinya itu Pak, itu yang juga akan dilakukan oleh PT Indotruck ini. Ya. Sebelum nanti mereka akan mendeliver atau mengirimkan chassis ini ke Harapan Jaya. Ya. Nanti mereka akan ada namanya transfer knowledge Pak. Di situ mereka akan memberikan training itu pengemudi dan juga mekanik. Baik Pak. Karena nantinya pengemudi ini harus, maksudnya bukan lebih baik untuk mengetahui kira-kira ada fitur apa yang ada dalam kendaraan itu sendiri. Pada saat dia nanti mengoperasikan itu, dia akan lebih mudah untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin ya kalau dalam keadaan darurat atau apa itu dia tahu gimana cara melakukannya untuk nanti tidak menjadikan suatu hal yang bersifat fatal. Baik Pak. Ya jadi diberi pengetahuan lah Pak ya. Betul. Tentang tentang yang kan untuk pengemudi sendiri harus tahu harus tahu karakter Betul Pak. transportasi yang dia bawa kan Pak ya. Betul. Kalau semisal nanti dia lebih mendalami itu, otomatis dia nanti ada kayak batasan-batasan Pak dia. Betul Pak. Jadi pada saat nanti dia di masa di mana dia nanti ada keadaan darurat, Ya. dia sudah tahu paling tidak harus berlakukan apa. Betul. Gitu loh. Iya. Mungkin Pak Jos ada tambahan gimana? Mungkin. Ya, betul yang dikatakan Pak Hari tadi ya. Ya. Setiap kali kita mengirimkan unit ke customer, Iya. itu pasti kita akan mengadakan training itu. Training ya Pak ya. Training itu tujuannya bukan hanya untuk pengemudi, tetapi juga untuk tim servis dari PO yang membeli bus kita. Iya, baik. Pengemudi pasti lebih penting Pak, karena apa? Dia ini kan yang mengoperasikan. Mengoperasikan, betul. Jadi dia perlu tahu karakter dari kendaraan yang dia operasikan. Iya, betul Pak. Tentunya kan setiap kendaraan, setiap brand punya fitur-fitur tertentu. Nah, Iya. jadinya nanti kan ini kan untuk membiasakan saja. Jadi Ya. supaya nanti waktu dia mengendarai, dia sudah lebih kenal, terus Ya.
akan mengendari dengan benar. Betul, gitu betul. Dan terus pastinya keselamatannya pasti terjamin kan. Tentunya kalau semisal untuk pengemudi sudah sudah menyatu dengan yang dia bawa, otomatis kenyamanan yang muncul nanti Pak ya. Tapi ada satu lagi Pak, yang paling penting Pak, itu untuk pengusaha busnya. Satu, kalau dia bisa mengendarai dengan baik, itu nanti kan bahan bakar bisa lebih efisien. Lebih irit ya Pak ya. Iya, satu. Kedua, nantinya yang kausan yang timbul, misalnya ya brake pad akan lebih kurang, nanti ban akan lebih hemat. Ya itu kan ujung-ujungnya akan kembali buat pemborosan lah Pak intinya. Pemborosan. Jadi nanti ya kalau kita kan ke kru kan mitra kan ya Pak ya. Jadi ya gimana sama-sama enaknya lah Pak ya. Ya nanti kalau semisal semisal untuk kru sendiri nanti untuk pembawaannya juga dia kontrolnya baik, otomatis juga untuk manfaatnya ke perusahaan juga. Nanti kalau semisal perusahaan kita sudah lebih maju, otomatis bisa memperkerjakan saudara-saudara yang belum mempunyai pekerjaan. Iya. Satu lagi penting bisa menambah chassis lagi Pak. Iya. Iya. Ya ini Pak, yang diharapkan sih tetap ya tiap tahun kita harus ada kayak yang ditampilkan yang tampil beda lah Pak. Betul. Ya untuk teman-teman yang Harjamania sendiri pastinya setiap tahun menanyakan ada bis baru ndak, peremajaan ada ndak, nah gitu. Ini kan mesti ditanyakan bukan cuma tipe chassisnya nanti, bodinya pakai tipe yang mana, betul, mau pakai SR3, nanti pakai yang JB5 yang di Adi Putro. Betul Pak. Ya kadang sih kalau kita nurutin terus kayak ya tetap kita kayak kebutuhannya kita siapa, kemudian ya kita filter sih Pak. Untuk kayak masukan-masukan dari teman-teman Harjamania juga ya sangat membantu sih sebagian dari masukan-masukannya. Cuma tetap kita saring nanti yang yang bermanfaat untuk perusahaan dan nanti kita olah untuk customer ya mudah-mudahan nanti kita wujudkan yang terbaik untuk pelayanannya. Amin. Iya Pak. Ya ini untuk yang terakhir ini Pak. Untuk pertanyaan terakhir ini inovasi apa saja yang akan dilakukan Volvo untuk memajukan transportasi bus di Indonesia ini Pak? Iya Pak, satu tadi kan sudah disampaikan, Pak Jos juga sudah menyampaikan bahwa nanti itu kami ini bukan nantinya memasarkan kendaraan itu dengan cuman memasarkan saja Pak. Ya baik. Oke, mungkin kita memasarkan, kita memikirkan nanti ada faktor dari ketersediaan dari spare part dan lain-lain. Tapi yang paling utama tadi Pak, pentransfer knowledge. Yang tadi diberikan kayak Pak Jos kan menyampaikan betul, bahwa sebelum nanti unit itu diserah terimakan, itu nanti akan dilakukan training. Betul. Nah, inovasi ini ke depannya kami akan lakukan juga, dan kami juga sudah melakukan ini ke beberapa dan akan kami lakukan secara reguler ini memberikan customer training, Pak. Training ini ke tim mekanik dan juga ke tim pengemudi. Ya, di mana nantinya ya kadang kita kalau mengasih satu training itu sekali, mungkin orang ingat sekarang, Mbak. Besok kok lupa. Nah, kalau diberikan secara reguler kan biar ini bisa menjadi satu bagian dari mereka dan akan menjadi satu kebiasaan. Baik, betul Pak. Ya mungkin ada tambahan dari Pak Jos? Ya benar sekali. Jadi kalau kita sih memikirkan seperti ini Pak, supaya pemilik bus ini kan dalam mengoperasikan busnya lancar. Ya hambatan pasti ada tapi bisa diselesaikan. Betul Pak. Ya tentunya kita dari dealer sendiri, PT Indotrak Utama ya berkomitmen untuk selalu siap menjaga bus. Baik Pak. Supaya selain dari training yang selalu berkelanjutan, terutama kan kita perlu merefresh juga. Betul Pak. Mungkin kebiasaan mengemudi ini kan perlu dicek terus. Ya betul. Nah, tentunya dengan kunjungan rutin training ya walaupun mungkin nggak terlalu sering Pak, mungkin setahun bisa 3 kali gitu atau 2 kali ya. Baik. Tujuannya kan supaya tercapai cara mengemudi yang paling baik lah. Baik Pak. Itu sih yang kita mau kita siapkan lah untuk kedepannya sih ya. Untuk mendukung transportasi darat ya. Terutama untuk mendukung Harapan Jaya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya jadi tadi teman-teman ya pesan dari beliau tetap
kita berikan pengetahuan sih Pak ya. Betul. Jadi untuk pengemudi maupun mekanik, jadi biar tahu pengetahuan kalau semisal yang dia kerjakan apa, yang dia bawa bagaimana. Jadi nanti kalau semisal otomatis kalau punya pengetahuan, ya tentunya nanti untuk mencari kayak, oh ini ada masalah. Nah nanti solusinya pasti ada, Betul. pasti bisa. Betul. Baik. Ya itu tadi. Mungkin tambahan aja. Ya, baik. Selain itu ya nanti tunggu saja perkembangan selanjutnya, tipe-tipe apa lagi yang akan dikeluarkan oleh. Baik Pak. Ya, itu nanti Ya. di episode selanjutnya. Ya Pak ya. Baik, ya dengan senang hati ini Pak. Ya, jadi itu tadi teman-teman untuk pesan-pesan dari beliau. Jadi ya kepinginannya sih tetap memajukan transportasi bus yang tentunya memberikan kenyamanan, safety juga, dan tentunya pengetahuan tentang tentang sasis ya Pak ya. Yes. Tentang sasis, jadi pengetahuan untuk kru dan mekanik ya Pak ya. Kru dan mekanik. Ya. Dan teman-teman ini kita punya informasi terbaru juga. Jadi untuk teman-teman pengusaha yang ingin mengiklankan usahanya, jadi kita bisa layani, nanti kita bisa tampilkan dalam setiap perjalanan kami. Nanti untuk informasinya bisa langsung menghubungi kontak person ini. Jadi saya sebutkan sekarang juga, ini untuk kontak personnya 0898318443 itu nanti bisa dibantu sama marketing kita. Ini terima kasih Pak. Ini Sama-sama. sudah Terima kasih berkenan sekali. hadir di sini di podcast kita untuk mengisi episode ke-6. Siap. Yang mudah-mudahan nanti semakin ke depannya ya kita tentunya tetap ingin terus belajar Pak. Jadi jangan lupa tetap ikuti sosial media kita. Nanti untuk IG dan TikTok kita ada untuk sosial medianya PT Harapan Jaya Prima. Jadi nanti untuk informasi mengenai Harapan Jaya bisa dilihat di situ, dan nanti banyak kuis juga di situ. Jadi jangan lupa follow, dan kita punya website juga untuk masalah tiket maupun paket nanti bisa diakses. Untuk tiket kita bisa akses di www.busharapanjaya.com. Untuk ekspedisinya di www.hjx.co.id. Nanti untuk teman-teman untuk masalah cek ongkir, masalah agen kita ada di mana saja bisa dicek di situ, Pak. Ya, jadi jangan lupa untuk terus ikutin kita, teman-teman. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.